Nah, karena lagi Ramadan juga gitu. Kalau seorang dokter kan memang pasti kesehatan jadi bagian penting nomor satu ya. Tapi kalau selama bulan Ramadan sendiri, aktivitas seorang dokter Aiman tuh kebanyakan dihabiskan untuk apa? Oke, kalau biasanya sih aku di bulan Ramadan ini sih, ya pasti kan lagi masa pendidikan selain sekolah, aku menyempatkan waktu untuk olahraga karena itu penting banget gitu. Olahraga is a must bagi aku gitu. Paling kalau di bulan Ramadan waktunya dan intensitasnya agak diubah dibanding biasanya gitu ya. Selain itu kan kebetulan yang aku kerjakan sehari-hari mau bulan Ramadan atau enggak terlalu mengganggu gitu di bulan Ramadan kayak bikin konten atau kerjain tugas gitu. Jadi so far sejauh ini aku aman-aman aja sih. Mungkin dulu pas lagi kerja praktek sebagai dokter emang agak berasa sih ya karena ada jaga malam dan lain-lain gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah aku sih aman-aman aja gitu Nila. Ya. Nah, sebagai seorang dokter, termasuk dokter Aiman ini termasuk yang straight atau yang lurus banget nggak sih soal kesehatan sampai yang misalnya nih di bulan Ramadan jangan sampai aku mengonsumsi ini karena ini beneran nggak baik untuk kesehatan gitu. Yang straight itu nggak? Bohong banget ya kalau kita bilang set ya. Namanya bulan Ramadan pasti ada rasa pengen gorengan, kolak. Itu manusiawi banget menurut aku. Aku nggak segitunya kok. Aku tetap pengen lah gitu bulan Ramadan bayangannya sama keluarga, makan kolak, es campur, gorengan gitu. Ada rasa keinginan itu dan ya pasti aku makan juga lah nggak mungkin nolak ya. Tapi kita harus tahu batasannya aja gitu. Ya kita tahu bulan Ramadan kan siklus makan kita, siklus tidur kita kan berubah. Pengaturannya aja boleh kok makan yang manis, yang gorengan, cuman porsinya dan seberapa banyaknya yang harus diatur gitu. Jadi kalau ditanya apakah lu 100% nggak makan yang aneh-aneh, nggak juga, manusiawi lah, pengen juga yang enak-enak ya nilai ya. Iya, dokter juga manusia biasa. Dan juga manusia, betul. Sama kayak yang lain, sama kayak Tribunus juga. Jadi godaan, tapi memang godaan kalau di bulan puasa jauh lebih besar ya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sebenarnya kalau lagi nggak puasa nggak kepengen banget, tapi ketika puasa tingkat keinginan kita untuk makan makanan itu tuh jadi jauh lebih besar. Betul, betul banget. Kan kita ya kalau lagi puasa kan ada, kita nggak makan lambung kosong, ada rasa yang namanya craving gitu, pengen sesuatu gitu, ada keinginan karena emang secara alamiah tubuh kita perut kosong, otak kita masa ini harus masuk makanan, ditambah lagi kita lihat misalkan TV atau sosmed ada iklan-iklan makanan yang enak-enak gitu, tuh pengen deh ini A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi ya kita harus sadar diri pas buka kita harus tahu lah jangan kalap lah gitu nih lah dan Oke, kemudian mumpung masih nyambung soal pola hidup atau pola makanan gitu ya yang harus diambil ketika lagi puasa nih. Tadi aku juga udah ngumpulin beberapa pertanyaan buat Dokter Aiman gitu kan. Di antaranya kayak misalnya pola hidup yang seperti apa sih Dok yang memang harus dijalani saat puasa gitu? Apakah boleh apakah memang sebegitu dilarang untuk misalnya mengonsumsi gorengan atau minum buka puasa pakai es atau yang langsung manis-manis gitu tuh sebenarnya kalau di bidang kesehatan sendiri yang well tuh yang kayak gimana sih? Oke, yang pertama kalau di bidang kesehatan tergantung kondisi orangnya gitu manusianya. Mungkin ada orang-orang yang punya komorbid, yang punya diabetes, hipertensi, sama yang alhamdulillah masih sehat kayak kita gitu Nila dan Tribunus. Jadi cara makannya pasti akan berbeda. Itu yang pertama. Jadi sadar akan dirinya gitu. Apakah punya penyakit komorbid atau bawaan tertentu gitu yang pertama. Yang kedua, di bulan puasa seperti ini kan pasti siklus makan berubah. Kita cuma makan sahur dan makan di buka puasa jam 6 gitu kurang lebih lah gitu. Habis itu kita sahurnya kan bukan jam-jam kita sarapan ya. Iya, Pasti oh. mengganggu tidur juga gitu yang harusnya biasa tidur bangun subuh atau bangun misalkan jam 6 jam 7 tapi harus bangun di tengah malam untuk sahur gitu. Jadi yang pasti awal-awal pasti ada proses beradaptasi kan namanya kebiasaan sehari-hari pasti akan berubah, mungkin awal-awal akan terasa berat gitu. Tapi kita harus membiasakan diri. Yang pertama adalah yang terpenting cukup tidur gitu. Jadi untuk melakukan aktivitas kan pasti di bulan puasa tetap bekerja dan lain-lain. Kita tidur yang cukup gitu. Misalkan kebiasaan begadang tidur jam 12 cobalah dimundurin dikit karena kan kita harus bangun jam 3 jam 4 gitu ya untuk sahur gitu yang pertama. Yang kedua adalah saat kita makannya gitu, saat kita sahurnya gitu. Kita sebaiknya makanya disarankan dalam Islam kan kalau mau sahur deket-deket sebelum azan kan gitu.
ya kan disarankannya seperti itu, ya itu benar gitu. Terus porsi makannya juga jangan berlebihan, kita harus secukupnya, dan juga yang terpenting adalah bukan banyaknya juga, tapi nutrisi yang kita asup tuh gimana. Ada makronutriennya, karbohidratnya, protein, lemaknya harus seimbang, ditambah mikronutriennya gitu. Terus kemudian kalau bisa di aktivitas kita juga tetap diselingi ada olahraga lah. Nanti ada jam-jam tertentunya untuk olahraganya dan intensitasnya pasti agak berbeda. Kemudian pas buka puasa gitu, kalau aku sih menyarankannya, karena kita seharian kosong, lambung kosong gitu, tetap kalau misalkan mau habis itu makan manis dulu, kan kita disunahkan untuk makan kurma ya kalau nggak salah. Kurma kan manis gitu. Emang kan untuk menaikkan glukosa darah kita gitu. Mungkin nggak apa-apa misalkan mau makan satu gorengan kah atau minuman manis, bukan nggak boleh, boleh kok. Cuman kita tahu porsinya. Tapi kan kebanyakan orang jadi kalap ya. Beli risol lah, beli pastel lah, makan semua dimakan gitu. Bahkan ada beberapa orang yang langsung makan berat gitu, kalap gitu. Tiba-tiba lambungnya penuh, jadi bloated, bergas, jadi ganggu gitu. Itu kan nggak enak. Jadi disarankan misalkan pas lagi buka, kita makan secukupnya dulu, makanan ringan, mungkin habis itu sholat maghrib dulu, baru habis itu makan berat. Karena kan lambungnya kosong, tiba-tiba diisi banyak kan kaget. Jadi kita kasih sedikit dulu lah biar lambungnya, oh ini makanan sedikit dulu, habis itu istirahat sebentar, baru masuk yang agak makan porsi besar gitu. Itu tuh saran aku secara umum ya Nila dan Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.